Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memperkenalkan diri, nama Dimas Afan Widanto dari kelas K3C NIT 572011337547. Nomor absen 08. Ini saya akan menjelaskan konsep dari pelabuhan pintar. Pengertian pelabuhan pintar, smart port atau pelabuhan pintar merupakan sebuah sistem manajemen pengelolaan pelabuhan berbasis teknologi informasi, disebut IT, menerapkan interkonektivitas logistik, memanfaatkan energi terbarukan, dan mengelola pelabuhan secara berkelanjutan. Penerapan sistem ini akan berdampak pada lalu lintas logistik yang jauh lebih efisien, murah, ramah lingkungan, dan lebih menguntungkan. Ini saya akan menjelaskan fasilitas pelabuhan. Di antaranya satu, fasilitas pokok, lahan, kolam pelabuhan, dermaga, jalan dan drainase, lalut. Kedua, fasilitas fungsional, kantor administrasi, TPI higienis, rambu navigasi, instalasi BBM, instalasi listrik. Yang ketiga, fasilitas penunjang, amfibius, alat kebersihan, dump truck, truk tangki, gedung bengkel, genset, pos jaga, tempat parkir, pagar keliling, toilet. Jasa kepelabuhan dapat meliputi pelayanan jasa terminal, dermaga, dan fasilitas lainnya, penyediaan dan atau pelayanan pengisian bahan bakar dan air bersih, penyediaan dan atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan, penyediaan dan pelayanan jasa penundaan kapal, yang disebut tugboat, dan lain-lain. Selanjutnya, konektivitas logistik di Indonesia. Konektivitas transportasi yang memadai pesawat prasyarat bagi kemajuan dan kualitas bangsa dan negara untuk bisa bersaing dengan negara dan bangsa lain. Sistem dan konektivitas transportasi yang memadai juga dapat meningkatkan devisi dan pendapatan negara, mempermudah alur distribusi barang dan jasa sehingga mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dapat mendistribusikan barang dan jasa lebih efektif dan efisien. Tujuan dari smart port, efisiensi dan efektivitas logistik dan sistem. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan bisnis. Yang keempat, memudahkan akses terupdate. Jadi beberapa aspek agar suatu pelabuhan dikatakan smart port. Satu, aspek logistik. Yang kedua, aspek lingkungan. Yang ketiga, aspek ekonomi. Pertama, aspek logistik, mengintegrasikan teknologi infrastruktur dengan berbagai informasi antara pihak operator dan klien untuk membuat rantai logistik lebih efisien. Yang kedua, aspek lingkungan, menjaga dan melindungi lingkungan, mengelola sumber daya alam dan energi secara efisien, memprovokasikan penggunaan energi bersih. Yang ketiga, aspek ekonomi, memfasilitasi daya saing inovatif dan entrepreneurship untuk menciptakan ekonomi di sekitar pelabuhan dan meningkatkan pasar tenaga kerja. Permasalahan dalam aktivitas pelabuhan yaitu pertama, dwelling time dan waiting time. Dwelling time merupakan proses yang dibutuhkan sejak barang atau peti kemas turun dari kapal atau barang kemas untuk ditumpuk di lapangan penumpukan hingga kurang atau peti kemas keluar dari terminal atau pelabuhan. Terdapat 3 proses utama yang terjadi saat dwelling time, di antaranya
adalah pre-clearance, custom clearance, dan post-clearance. Dwelling time pada proses ekspor barang atau peti kemas terhitung lebih cepat dibandingkan kegiatan impor. Waiting time adalah waktu tunggu kapal untuk dapat bersandar di dermaga dan melakukan proses bongkar muat barang semakin kecil atau nol waiting time-nya, maka kinerja bongkar muat di terminal atau pelabuhan semakin baik. Sebaliknya, jika waiting time-nya semakin besar, maka akan berdampak pula pada kinerja terminal atau pelabuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi waiting time diantaranya adalah fasilitas kecukupan dermaga, peralatan bongkar muat yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya seperti lapangan, penumpukan, dan peralatan angkat dan angkut yang digunakan untuk kegiatan tracking, serta lift on dan lift off. Di lapangan penumpukan, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kinerja atau produktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh kren di dermaga. Demurrage. Salah satu permasalahan yang terjadi di pelabuhan Indonesia adalah demurrage adalah batas waktu pemakaian peti kemas di dalam pelabuhan kontainer. Batas waktu untuk barang impor dihitung sejak proses bongkar peti kemas discharge dari sarana pengangkut atau kapal hingga peti kemas keluar dari pintu pelabuhan gate-off. Sedangkan untuk barang ekspor, batas waktu pemakaian peti kemas dihitung mulai dari pintu masuk pelabuhan gate-in sampai peti kemas dimuat loading ke atas sarana pengangkut atau kapal. Seringkali waktu tunggu untuk berlabuh jauh lebih lama daripada waktu untuk berlayar. Free time demurrage diberikan kepada penyewa apabila dapat mengembalikan peti kemas yang sudah dalam keadaan kosong kepada pihak pelayaran shipping line selama berada dalam batas waktu yang diberikan. Jika terlambat, maka penyewaan harus membayar denda kepada perusahaan pelayaran. Ketiga, peralatan penunjang aktivitas pelabuhan. Peralatan bongkar muat sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan di pelabuhan. Permasalahan yang kerap terjadi adalah minimnya peralatan sehingga mengakibatkan terlambatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan kapal yang bersandar di pelabuhan, sehingga harga sewa yang dibayarkan oleh pihak ekspedisi akan lebih besar dan akan berdampak pada harga jual barang yang ditawarkan. Permasalahan kekurangan peralatan seperti kren dan forklift masih terjadi di beberapa pelabuhan Indonesia, salah satunya Pelabuhan Nusantara, Waingapu atau Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Waingapu untuk satu kapal peti kemas membutuhkan waktu 2-3 hari. Sementara kapal barang curah tanpa peti kemas membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari. Jika ada tambahan peralatan, maka waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat berpotensi dapat diselesaikan dalam waktu hanya 1 hari. 4. Sumber daya manusia atau SDM. Meningkatkan kegiatan bongkar muat dan aktivitas perdagangan baik luar negeri maupun domestik berkorelasi dengan peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan agar semakin efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pelabuhan tersebut salah satunya ditunjang oleh ketersediaan SDM yang andal dan memiliki keterampilan teknis dalam kegiatan operasional pelabuhan. Dan itu yang dinamakan pelabuhan pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.